Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 147. Ketujuh orang ini adalah kumpulan manusia kejam dan serakah. Di samping itu mereka juga berhati licik. Masing-masing saling mencurigai sehingga pada saat-saat gawat seperti itu masih juga berusaha melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Meskipun demikian, mereka tetap tidak berani berkata kasar kepada Ren Yingying. Tunggu dulu, seru Yusun kemudian. Biar kuambil dulu obat penawar racun pil tersebut dari tubuhnya. Kenapa pula harus kau yang mengambilnya, sahut Qiu Songnian. Setelah kau ambil obat penawar itu tentu akan kau gunakan untuk memeras kami. Biar aku saja yang mengambil. Kau yang mengambil? Memangnya siapa yang percaya kau tidak akan memeras kami, sahut Yusun tidak terima. Sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi, seru Pendeta Yuling. Bila terlalu lama, jangan-jangan totokannya terbuka sendiri. Urusan ini bisa runyam kalau sudah begitu. Yang paling penting adalah kita harus segera membinasakan dia, baru kemudian membagi obat penawarnya. Segera Yuling mendahului mencabut pedang. Keenam orang lainnya pun beramai-ramai mempersiapkan senjata masing-masing dan mengelilingi tubuh Ren Yingying. Melihat ajal sudah dekat, Ren Yingying pun memandang Ling Huchong tanpa berkedip. Teringat saat-saat indah dan bahagia selama berdampingan dengan pemuda itu, sekilas bibirnya pun tersenyum manis. Sekarang aku akan menghitung sampai 3, lalu kita turun tangan bersama, seru Yan Sansing. Nah, mulai. 1, 2, 3. Begitu hitungan ketiga diucapkan, serentak 7 bentuk senjata pun menyambar turun ke arah Ren Yingying bersama-sama. Sungguh tak disangka, ketujuh senjata itu tanpa diperintah tiba-tiba berhenti begitu saja pada jarak beberapa senti dari tubuh sang gadis suci. Dasar pengecut, gerutu Qiu Songnian. Kenapa tidak diteruskan? Kalian selalu saja ingin orang lain yang membunuhnya agar tidak ikut menanggung dosa. Hei, kau sendiri kenapa juga berbuat demikian? Jawab Biksu Sibao. Golokmu juga berhenti di tengah jalan. Kalau kau memang pemberani kenapa senjatamu tidak menyentuh kulit Nona Ren? Ketujuh orang ini sama-sama manusia busuk, berjiwa licik. Masing-masing mengharapkan Ren Yingying biarlah mati terkena senjata orang lain, sehingga kalau peristiwa ini sampai terbongkar mereka bisa mengelakkan diri dari tanggung jawab. Selain itu dalam hati mereka ternyata masih ada juga rasa segan menodai senjata masing-masing dengan darah seorang tuan putri yang selama ini mereka hormati. Baiklah, mari kita ulangi kembali, seru Qiu Songnian. Kali ini kalau ada yang menahan senjata, maka dia adalah bangsat anak haram, anak anjing, babi. Nah, biar aku yang menghitung. 1, 2. Tiba-tiba Ling Huchong berseru, jurus pedang penakluk iblis. Serentak ketujuh orang itu menoleh begitu mendengar istilah tersebut. 4 di antaranya lantas bertanya bersama-sama, kau bilang apa? Memang sudah sejak lama ketujuh orang ini mengincar kitab pusaka jurus pedang penakluk iblis. Bersama Nyonya Zhang mereka pernah mengeroyok Yu Changhai, karena mengira mendiang ketua perguruan Qingcheng itu menyimpan kitab pusaka tersebut. Apalagi setelah mendengar berita menggemparkan bahwa Yu Bukun berhasil membutakan kedua mata Zuo Lengchan, membuat mereka semakin bernafsu untuk menguasai jurus pedang sakti tersebut. Maka, begitu mendengar ilmu itu disebut-sebut, serentak mereka pun mengesampingkan semua urusan. Kini ketujuh pasang mata mereka memandang tanpa berkedip ke arah Ling Huchong. Terdengar mulut pemuda itu berkata, jurus pedang penakluk iblis, ilmu pedang mahasakti di seluruh dunia. Latih dulu kekuatan tenaga, baru kemudian latih kesaktian pedang. Kalau kekuatan tenaga sudah kokoh, maka kesaktian pedang akan sempurna dengan sendirinya. Bagaimana cara membangkitkan kekuatan tenaga, serta bagaimana cara membangkitkan kesaktian pedang, rahasia keajaibannya dapat dicari dalam kitab ini. Setiap kali ia menyebut satu kalimat, serentak ketujuh orang itu maju satu langkah pula ke arahnya. Tahu-tahu mereka sudah meninggalkan Ren Yingying dan kini ganti mengelilingi tubuh Ling Huchong. Apakah kalimat tadi terdapat dalam kitab pedang penakluk iblis? Tanya Qiu Songnian ketika Ling Huchong menghentikan uraiannya. Kalau bukan kitab pedang penakluk iblis, memangnya kau kira ini kitab iblis penakluk pedang? Sahut Ling Huchong gusar. Coba uraikan lanjutannya, kata Qiu Songnian.
Ling Huchong mengangguk lalu kembali berkata, untuk melatih kekuatan tenaga, maka perasaan harus tulus dan bersungguh-sungguh. Pikiran harus tenang, hati harus bersih. Sampai di sini ucapannya lantas berhenti. Ayo teruskan, teruskan, desak Biksu Sibao. Sementara itu pendeta Yuling tampak komat kamit mengulangi kalimat yang diucapkan Ling Huchong tadi. Sepertinya ia sedang mencoba menghafalkannya di luar kepala. Sebenarnya Ling Huchong sama sekali belum pernah membaca isi kitab pedang penakluk iblis. Apa yang baru saja ia ucapkan tadi adalah kata pengantar dalam mempelajari ilmu pedang perguruan Huashan aliran tenaga dalam. Tentu saja ia hanya sekadar menukar istilah jurus pedang perguruan Huashan menjadi jurus pedang penakluk iblis. Namun, ketujuh penjahat di hadapannya tidak pernah mengenal ilmu pedang perguruan Huashan, selain itu juga sangat berhasrat menguasai jurus pedang penakluk iblis. Maka, begitu mendengar uraian Ling Huchong tersebut, mereka menjadi semakin tergila-gila dan ingin mengetahui lebih banyak, tanpa memikirkan apakah kalimat yang mereka dengar itu asli atau tidak. Ling Huchong sendiri sudah lama tidak berlatih ilmu pedang Huashan, sehingga rumusan yang pernah diajarkan Yu Bukun sudah banyak yang terlupakan dari ingatannya. Di samping itu, kemampuan baca tulisnya juga rendah sehingga uraian kalimatnya pun macet di tengah jalan. Namun, demi menolong jiwa Ren Yingying terpaksa ia mencoba mengarang sebisanya. Mengalirlah dengan lembut, penuhi pedangmu dengan kekuatan, bunuh semua yang ada. Selanjutnya, jika tidak berhasil membunuh, maka ilmu pedang tidak berguna lagi. Entah apa lanjutannya, aku lupa. Aku belum tuntas menghafalkannya, ujar Ling Huchong. Mengenai kata bunuh-membunuh ini jelas adalah hasil karangannya sendiri. Biksu Sibao tidak sabar dan membentak, di mana kitab pusaka itu? Biar kami baca sendiri. Yang lain ikut mendesak pula. Kitab pusaka itu, yang pasti tidak berada padaku. Bahkan, uang saja aku tidak punya, sahut Ling Huchong sambil melirik ke arah perutnya. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa curiga ketujuh orang itu. Serentak dua buah tangan pun menjulur maju menggerayangi perutnya itu. Yang satu adalah tangan Biksu Sibao, dan yang satunya lagi adalah tangan Qiu Song Nian. Tiba-tiba terdengar kedua orang itu menjerit ngeri. Kepala Biksu Sibao yang botak licin hancur dengan otak berhamburan, sementara punggung Qiu Song Nian tertembus pedang sampai ke dada. Ternyata masing-masing telah dibereskan oleh Yan Sansing dan pendeta Yuling. Kita sudah bekerja keras demi mendapatkan kitab pedang penakluk iblis, akhirnya bertemu juga di sini, ujar Yan Sansing tertawa. Namun, kedua bajingan ini bermaksud mengangkanginya. Memangnya di dunia ini ada urusan semudah itu? Menyusul ia lantas menendang dua kali. Seketika kedua sosok mayat tersebut terlempar hingga ke pinggir ruangan loteng. Sebenarnya Ling Huchong berpura-pura mengutarakan isi kitab pedang penakluk iblis hanyalah untuk menyelamatkan Ren Yingying dari bahaya. Sedapat-dapatnya ia mencari akal untuk mengalihkan perhatian orang-orang itu, serta ia juga bermaksud mengulur waktu sambil menunggu totokan pada tubuhnya dan juga pada tubuh Ren Yingying terbuka sendiri oleh waktu. Tak disangka, akalnya ini ternyata sangat manjur. Bukan saja ketujuh orang itu dapat dipancing meninggalkan Ren Yingying, bahkan mereka justru saling bunuh pula. Kini tujuh orang itu tinggal berlima saja. Diam-diam Ling Huchong merasa sangat senang. Sabar dulu, tiba-tiba Yusun menyela. Apakah kitab pusaka itu benar-benar ada di tubuh Ling Huchong atau tidak juga belum pasti. Tapi kita sendiri malah saling membunuh. Bukankah ini sangat merugikan? Pas sesuai saran pendeta Yuling. Belum usai ia berbicara, Yan Sansing sudah melotot dan menegur, kau sebut kami tidak sabar, sebenarnya kau tidak senang, bukan? Barangkali kau juga ingin mengangkangi sendiri kitab pusaka itu? Mengangkangi sendiri jelas tidak berani. Memangnya siapa pula yang ingin meniru biksu gundul itu? Memangnya enak punya kepala hancur, sahut Yusun. Masalahnya kita datang ke sini demi satu tujuan bersama. Kitab pusaka yang terkenal di seluruh dunia persilatan ini sudah pasti setiap orang ingin melihatnya. Maka, apa salahnya kalau kita miliki bersama? Benar, ujar sepasang orang aneh Tongbai bersamaan. Siapapun tidak boleh mengangkangi kitab pusaka itu. Kita harus membacanya bersama. Yan Sansing lantas berkata kepada Yusun, baiklah, silakan kau saja yang mengambil kitab pusaka itu dari balik baju bocah Linghu ini. Yusun menggeleng dengan tersenyum, lalu berkata, lebih baik tidak usah.
Aku sama sekali tidak punya niat mengangkangi kitab pusaka itu. Silakan saudara Yan saja yang mengambil. Asalkan aku diizinkan membaca sekilas saja sudah membuat hatiku puas. Kalau begitu, kau saja yang mengambilnya, kata Yan Sansing kepada Pendeta Yuling. Kurasa lebih baik saudara Yan saja yang mengambil, jawab Pendeta Yuling. Ketika Yan Sansing memandang sepasang orang aneh Tongbai, ternyata kedua orang itu pun menggelengkan kepala, pertanda mereka merasa enggan pula. Dengan suara gusar Yan Sansing lantas memaki, apa kalian pikir aku tidak tahu isi hati kalian? Kalian ingin aku yang mengambil kitab pusaka itu, lalu diam-diam kalian membunuhku dari belakang untuk mengurangi saingan. Aku, si marga yang sama sekali tidak sudi ditipu mentah-mentah. Kelima orang itu lantas terdiam dan saling pandang. Masing-masing juga tidak mau tertipu. Keadaan pun menjadi buntu dan menegangkan. Ling Huchong khawatir kelima orang itu kembali mendekati Ren Yingying. Maka ia pun berbicara, "Hei, kalian tidak perlu bertengkar, biar aku mengingat-ingatnya lagi. Oh ya, kalau tidak salah, seperti ini kalimat selanjutnya, pedang penakluk iblis muncul, bunuh semua habis-habisan. Kalau tidak habis maka, apa ya? Kalau tidak habis, dijual lagi, salah. Wah, ini konyol. Isi kitab pusaka ini memang terlalu dalam maknanya sehingga sukar dipahami." Kelima orang itu kembali memperhatikan ucapan Ling Huchong dengan seksama. Semakin Ling Huchong kebingungan dan pura-pura tidak mengerti, justru membuat mereka semakin penasaran. Yan Sansing tidak sabar dan segera mengangkat goloknya, lalu berseru, "Sebenarnya urusan ini tidak sulit kalau kalian membiarkan aku merogoh baju bocah ini. Baiklah, biar aku yang mengambilnya dan kalian berempat silakan berjaga di luar pintu. Dengan demikian, kalian tidak bisa membokong aku, dan aku pun tidak dapat kabur begitu saja." Tanpa bicara sepasang orang aneh Tongbai segera melangkah keluar. Yusun keluar pula mengikuti pasangan tersebut sambil cengar-cengir. Tinggal Pendeta Yuling saja yang merasa sangsi dan hanya mundur 2-3 langkah. "Kau juga harus keluar dari tempat ini," bentak Yan Sansing. "Apa-apaan kau main bentak? Memangnya aku takut padamu? Mau keluar atau tidak bukan urusanmu. Ada hak apa kau memerintah diriku?" jawab Yuling gusar. Namun, tetap saja pada akhirnya ia pun mengundurkan diri keluar pintu. Maka, Yusun dan yang lain pun berjaga di luar pintu sambil keempat pasang mata mereka memandang tajam ke dalam. Tanpa berkedip mereka mengawasi gerak-gerik Yan Sansing. Mereka yakin si pengemis kejam berkawan ular itu tidak mungkin bisa melarikan diri dari loteng kura-kura dewa yang terletak menggantung di puncak gunung tersebut. Satu-satunya jalan keluar hanyalah jembatan layang menuju loteng ular sakti, namun jalur ini cukup berbahaya jika dilewati dengan tergesa-gesa. Yan Sansing sendiri masih tetap tidak percaya pada keempat orang itu. Sambil kepala menoleh ke arah pintu, ia berjalan mundur mendekati Ling Huchong. Sesudah dekat, tangan kirinya lantas menjulur dan meraba-raba baju pemuda itu, sementara tangan kanan tetap memegang golok untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, ternyata dalam baju Ling Huchong tidak terdapat suatu kitab apapun, kecuali sebatang pedang pendek. Hatinya semakin penasaran. Goloknya pun dipindahkan ke mulut. Tangan kirinya lantas mencengkeram dada Ling Huchong, sementara tangan kanan kembali meraba baju pemuda itu. Di luar dugaan, begitu tangan kirinya mengerahkan tenaga untuk mencengkeram, seketika ia merasa tenaga dalamnya mengalir keluar melalui tangan kirinya itu. Yan Sansing sangat terkejut dan lekas-lekas hendak menarik kembali tangannya, namun terasa seperti melekat kuat di tubuh Ling Huchong. Semakin kuat ia menarik tangan, semakin deras pula tenaganya yang terhisap keluar. Semakin ia meronta, semakin membanjir pula tenaga dalamnya bagaikan air bah yang sukar dibendung lagi. Ling Huchong menyadari bahwa jurus penyedot bintang dalam tubuhnya telah bekerja menghisap seluruh tenaga dalam si pengemis kejam berkawan ular. Dengan gembira ia sengaja berkata, "Hei, kenapa kau totok nadi dadaku? Cepat lepaskan, biar kuraikan rahasia jurus pedang penakluk iblis kepadamu." Kemudian ia pun pura-pura menggerakkan bibir seperti sedang berbicara. Melihat itu, Yusun dan yang lain mengira Ling Huchong benar-benar sedang menguraikan isi kitab pusaka kepada Yan Sansing seorang. Masing-masing merasa rugi jika tidak ikut mendengarkan. Maka serentak mereka pun berlari ke hadapan Ling Huchong. "Benar, benar. Kitab inilah yang kau cari. Keluarkan saja, biar teman-temanmu ikut membaca," seru Ling Huchong dengan sengaja.
Padahal, saat itu tangan Yan Sansing sudah melekat kuat pada tubuhnya, mana mungkin bisa ditarik keluar. Namun, Pendeta Yuling mengira Yan Sansing benar-benar telah menemukan kitab pusaka tersebut dalam baju Ling Huchong. Ia juga mengira Yan Sansing tidak mau mengeluarkan kitab tersebut, tapi ingin mengangkanginya sendiri. Sudah tentu ia tidak tinggal diam. Segera ia pun menjulurkan tangannya ke dalam baju Ling Huchong. Akibatnya, tangan pendeta jahat itu terasa lengket pula. Tenaga dalamnya juga membanjir keluar dengan sangat deras. Hei, kalian berdua jangan berebut. Kalau kitab pusaka ini sampai robek nanti tidak bisa dibaca lagi, seru Ling Huchong kembali berpura-pura. Mendengar itu sepasang orang aneh Tongbai saling pandang dan sama-sama mengangguk setuju. Keduanya lantas berkelebat mengayunkan senjata masing-masing yang berupa tongkat tembaga penyangga tubuh. Tanpa ampun, kepala Yan Sansing dan Pendeta Yuling pecah berantakan. Otak mereka berhamburan di mana-mana. Begitu kedua orang itu tewas, tenaga mereka pun buyar pula. Kedua tangan mereka yang melekat di tubuh Ling Huchong juga ikut terlepas. Sebaliknya, Ling Huchong justru mendapat keuntungan. Dengan menghisap tenaga dalam kedua penjahat itu seketika totokan pada tubuhnya pun terbuka dan urat nadinya kembali lancar seketika. Penculikan besar-besaran. Begitu totokan pada tubuhnya telah terbuka, Ling Huchong hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga saja dan seketika tali tambang yang mengikat kedua tangannya pun putus berhamburan. Dengan cepat ia melolos pedang pendek dari balik baju sambil berkata, kitab pusaka ada di sini. Siapa yang ingin membaca? Sepasang orang aneh Tongbai adalah yang paling polos di antara kawanan penjahat itu. Mereka lambat berpikir dan tidak menyadari bahwa kedua tangan Ling Huchong telah terbebas dari ikatan. Maka, begitu mendengar ucapan Ling Huchong tersebut, tanpa pikir panjang mereka lantas mengulurkan tangan masing-masing untuk menerimanya dengan perasaan senang. Tiba-tiba sinar perak berkelebat 2 kali. Disusul kemudian pergelangan tangan kanan sepasang orang aneh Tongbai masing-masing telah terpotong dan jatuh ke lantai. Serentak mereka berdua menjerit ngeri sambil melompat mundur. Ling Huchong lantas mengerahkan tenaga memutuskan tali pengikat pada kakinya. Begitu tubuhnya benar-benar bebas, ia pun melompat ke depan Ren Yingying dan berkata kepada Yusun, begitu jurus pedang bekerja, segera bunuh semua habis-habisan. Nah, saudara Yu, itulah kalimat kunci pada jurus pedang penakluk iblis. Apa kau masih ingin membaca kitab pusaka ini? Si licik Yusun menyadari hanya tinggal dirinya seorang yang masih tersisa. Dengan muka pucat pasi seperti mayat ia menjawab gugup, terima kasih, aku tidak ingin membacanya. Ah, jangan terlalu sungkan. Cukup baca sekilas saja juga boleh. Ini tidak akan menyakitkan, ujar Ling Huchong dengan tersenyum. Sambil berkata demikian ia mengurut dan menepuk punggung serta pinggang Ren Yingying untuk melancarkan urat nadi gadis itu yang masih tertotok. Dengan badan gemetar Yusun berkata, Tuan muda Linghu, Tuan pendekar Linghu, Kau, mendadak ia bertekuk lutut dan menyembah, hamba memang pantas mati. Asalkan gadis suci dan ketua Linghu memberi perintah, sekalipun menyeberangi lautan api atau terjun ke dalam air mendidih juga hamba laksanakan. Ling Huchong berkata sambil mencibir, untuk mempelajari jurus pedang penakluk iblis, maka langkah pertama sangat menyenangkan. Mengapa kau tidak mencobanya? Berkali-kali Yusun menyembah dan berkata, gadis suci dan ketua Linghu sangat bijaksana, setiap kaum persilatan mengetahui hal ini. Hamba mohon ampun dan mohon izin untuk menebus dosa dengan mengabdi setulus hati. Hamba akan menyiarkan ke seluruh dunia persilatan, bahwa gadis suci dan ketua Linghu adalah maksudku, seketika Yusun merasa serba salah. Ia ingat bahwa sifat Ren Yingying sangat pemalu dan suka menutup-nutupi hubungannya dengan Ling Huchong. Dengan mengucapkan istilah, sepasang, tadi, Yusun menjadi semakin ketakutan jangan-jangan sang gadis suci justru semakin marah kepadanya. Saat itu Ren Yingying telah bangkit dan melihat sepasang orang aneh Tongbai masih berdiri berdampingan. Keduanya adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang aneh. Masing-masing hanya memiliki satu mata dan satu kaki dengan dibantu tongkat tembaga sebagai penyangga sekaligus senjata. Kini Ling Huchong bahkan baru saja membuat mereka masing-masing kehilangan tangan kanan. Meskipun darah masih mengucur dari luka keduanya, namun tidak sedikit pun rasa gentar terlihat pada wajah mereka.
Sungguh sangat berbeda dengan Yusun yang sejak tadi suka berlagak, namun kini bertekuk lutut dengan wajah pucat pasi. Ren Yingying lantas bertanya, apakah kalian pasangan suami istri? Yang laki-laki dari sepasang orang aneh Tongbai bernama Yo Gutong, dan yang perempuan bernama Wu Baiying. Menanggapi pertanyaan itu, Yo Gutong menjawab bengis, kami berdua telah jatuh ke tanganmu. Hendak membunuh atau menyiksa pelan-pelan juga terserah kalian. Untuk apa banyak bertanya segala? Ren Yingying sangat suka kepada sifat seperti ini. Dengan nada dingin ia pun kembali berkata, aku bertanya apakah kalian ini suami istri atau bukan? Wu Baiying menjawab, kami sudah hidup bersama selama 20 tahun. Hubungan kami jauh lebih baik daripada orang lain yang menikah secara resmi. Di antara kalian berdua hanya seorang saja yang akan kubiarkan hidup, kata Ren Yingying. Kalian ini masing-masing hanya memiliki satu kaki, satu tangan, dan satu. Teringat bahwa ayahnya juga bermata satu seketika Ren Yingying menghentikan ucapannya. Setelah diam sejenak barulah ia melanjutkan, kalian berdua silakan bertarung sampai mati salah satu. Yang menang boleh pergi dari sini dengan bebas. Setuju, seru sepasang orang aneh Tongbai bersama-sama. Segera tongkat penyangga mereka bergerak, namun masing-masing mengayun ke batok kepala sendiri. Tunggu dulu, seru Ren Yingying berteriak. Dengan pedang panjang di tangan kanan dan pedang pendek di tangan kiri ia melompat maju dan menangkis kedua tongkat tersebut. Rupanya kedua orang ini bertekad bulat hendak bunuh diri sehingga masing-masing memukul kepala sendiri dengan sangat keras. Tangan kanan Ren Yingying berhasil menangkis tongkat Yo Gutong, namun karena tangan kirinya lebih lemah sehingga hanya sedikit memperlambat laju tongkat Wu Baiying. Akibatnya, kepala wanita itu tetap terserempet oleh tongkatnya sampai mengucurkan darah. Biar aku saja yang bunuh diri, seru Yo Gutong kepada pasangannya. Gadis suci sudah menyatakan akan membebaskan salah satu dari kita. Bukankah ini yang terbaik? Aku saja yang mati, biar kau yang hidup. Kenapa juga harus berebut di antara kita, sahut Wu Baiying. Ren Yingying mengangguk dan berkata, bagus sekali. Cinta kalian berdua memang teguh. Benar-benar cinta sejati. Aku sungguh-sungguh menghargai hubungan kalian. Nah, kalian berdua kubiarkan tetap hidup. Lekas kalian balut tangan kalian yang buntung itu. Sungguh senang rasa hati sepasang orang aneh Tongbai. Segera mereka membuang tongkat masing-masing, kemudian si pria membalut luka yang wanita, dan si wanita membalut luka si pria. Tapi masih ada syaratnya. Kalian harus melaksanakan ini dengan baik, kata Ren Yingying kemudian. Setelah turun gunung, kalian harus segera menyembah langit dan bumi, mengadakan upacara pernikahan secara resmi. Kalian sudah lama hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, bukankah ini? Sebenarnya ia hendak mengatakan, bukankah ini tidak pantas, namun segera teringat bahwa dirinya juga sudah lumayan lama berkelana bersama Ling Huchong tanpa ikatan resmi. Menyadari hal itu seketika kepalanya tertunduk dan wajahnya bersemu merah. Sepasang orang aneh Tongbai saling pandang sejenak, lalu keduanya memberi hormat dan berkata, terima kasih atas kebaikan gadis suci. Ren Yingying lalu menyuruh Yo Gutong untuk menanggalkan pakaian dan menukarnya dengan pakaian perempuan yang dipakai Ling Huchong. Sementara itu, Yusun terdengar ikut bicara, gadis suci berbudi luhur, beliau tidak hanya mengampuni jiwa kalian berdua, tapi juga memberikan saran demi kebaikan hidup kalian di masa yang akan datang. Sungguh peruntungan kalian tidaklah kecil. Aku sangat mengetahui kebaikan budi gadis suci sehingga bersyukur menjadi bawahan beliau. Aku akan melayani gadis suci seumur hidup dengan sepenuh hati. Ren Yingying lantas bertanya, atas perintah siapa kalian datang ke Gunung Henshan kali ini, dan ada muslihat apa? Hamba telah tertipu oleh si anjing busuk Yu Bukun, jawab Yusun. Ia mengaku telah mendapatkan lencana kayu hitam dari ketua Ren. Ia mengaku mendapat titah untuk menangkap semua murid perguruan Henshan dan membawa mereka ke tebing kayu hitam. Yu Bukun memegang lencana kayu hitam, sahut Ren Yingying menegas. Benar sekali, jawab Yusun. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri dia benar-benar memegang lencana kayu hitam lambang kebesaran sekte matahari dan bulan. Jika tidak, mana mungkin hamba sudi melaksanakan perintahnya? Bukankah hamba selamanya selalu tunduk dan patuh terhadap ketua Ren dan gadis suci belaka? Ren Yingying tampak termenung dan berpikir, bagaimana caranya Yu Bukun bisa memegang lencana kayu hitam? Ah, aku lupa kalau dia telah menelan pil pembusuk otak sehingga mau tidak mau harus tunduk kepada sekte kami.
Mungkinkah dia datang menemui ayah dan mendapatkan lencana tersebut? Usai berpikir demikian ia lantas bertanya, apakah Yu Bukun menjanjikan kepada kalian bahwa ia akan mengajarkan jurus pedang penakluk iblis apabila kalian berhasil melaksanakan perintah? Yusun kembali menyembah dan menjawab, si anjing Yu Bukun benar-benar bermulut manis. Kami termakan tipuannya. Ren Yinyin bertanya, kalian tadi berkata bahwa tugas ini telah dijalankan dengan baik. Bagaimana caranya bisa terjadi demikian? Yusun menjawab, ada beberapa orang yang menaburkan racun di sumber mata air di puncak gunung, sehingga semua murid perguruan Henshan terbius tak sadarkan diri. Bahkan, para anggota lainnya yang tinggal di lembah Tongyuan juga ikut pingsan pula. Saat ini mereka semua telah dibawa menuju ke tebing kayu hitam. Apakah ada orang-orang yang terbunuh? Sahut Ling Huchong. Sebanyak 8 atau 9 orang anggota yang tinggal di lembah Tongyuan terpaksa dibunuh, karena mereka tidak mempan terhadap obat bius dan berusaha melawan, jawab Yusun. Siapa mereka? Tanya Ling Huchong mendesak. Hamba tidak mengenal siapa mereka, ujar Yusun. Hanya saja, mereka bukan sahabat baik ketua Ling Hu. Ling Huchong manggut-manggut lega. Terdengar Ren Yinyin berkata, mari kita tinggalkan tempat ini. Baik, jawab Ling Huchong sambil memungut pedang panjang peninggalan Biksu Sibao, sementara pedang pendek sudah sejak tadi dikembalikannya kepada Ren Yinyin. Bila kita bertemu lagi dengan perempuan galak itu, aku harus memberi pelajaran kepadanya dengan baik, katanya sambil tertawa. Terima kasih banyak atas kebaikan hati gadis suci dan pendekar Ling Hu yang mengampuni selembar nyawa hamba, ujar Yusun senang. Ah, jangan terlalu sungkan, sahut Ren Yinyin. Tiba-tiba ia menggerakkan tangan kiri dan secepat kilat pedang pendeknya melesat dan menancap di dada Yusun. Manusia licik bermulut licin yang seumur hidup suka berlagak itu pun roboh dan tewas seketika. Ling Huchong dan Ren Yinyin lalu turun meninggalkan loteng kura-kura sakti tersebut. Suasana pegunungan begitu sunyi dan hanya suara kicauan burung saja yang terdengar. Ren Yinyin menoleh ke arah Ling Huchong yang kini berkepala botak, membuatnya tertawa cekikikan. Menanggapi hal itu Ling Huchong menghela napas dan berkata, Ling Huchong telah mencukur rambut dan menjadi biksu. Mulai hari ini aku sudah bertekad bulat hendak meninggalkan masyarakat ramai. Maka itu, sampai di sini saja kebersamaan kita, Nona. Marilah kita berpisah sekarang juga. Ren Yinyin sadar pemuda itu hanya bergurau saja. Namun, karena cintanya begitu mendalam, mau tidak mau hatinya merasa khawatir. Ia pun berkata, Kakak Chong, kau jangan bergurau seperti ini. Aku. Padahal saat membunuh Yusun tadi sedikit pun ia tidak berkedip. Namun, mendengar ucapan Ling Huchong yang terkesan sungguh-sungguh itu tanpa terasa tubuhnya gemetar. Ling Huchong terkesan melihatnya. Sambil menepuk dahi sendiri ia pun berkata, tapi karena didampingi seorang calon istri yang cantik jelita seperti ini, maka si biksu memilih kembali lagi ke dalam masyarakat ramai. Kukira setelah Yusun mati tidak ada lagi manusia yang bermulut licin di dunia ini, ujar Ren Yinyin sambil tertawa. Kukira dunia persilatan akan tenang dan damai tanpa manusia bermulut licin seperti dia. Tak kusangka, hehe. Ling Huchong tersenyum menjawab, aku bukan manusia bermulut licin. Cobalah kau sentuh kepalaku. Mulai sekarang aku pantas dijuluki si manusia berkepala licin. Kita bicara persoalan yang penting saja, sahut Ren Yinyin kemudian. Murid-murid perguruan Henshan sudah dibawa pergi ke tebing kayu hitam. Kita harus segera membebaskan mereka. Ini benar-benar masalah yang rumit. Bahkan, ini bisa merusak hubungan baik antara aku dan ayah. Benar, ujar Ling Huchong. Bahkan ini juga bisa merusak hubungan baik antara menantu dengan bapak mertua. Ren Yinyin melirik pemuda itu dengan tatapan galak, namun dalam hati merasa senang sekali. Ling Huchong melanjutkan, urusan ini jangan sampai terlambat. Kita harus lekas-lekas menyusul ke sana untuk menolong mereka. Kita harus menghadang di tengah jalan. Benar. Kita harus membunuh semua orang suruhan Yu Bukun. Basmi mereka tanpa kecuali, agar jangan sampai ayah tahu, kata Ren Yinyin. Sejenak kemudian tiba-tiba ia menghela napas. Ling Huchong dapat memahami perasaannya. Si Nona bermaksud menyembunyikan urusan besar seperti ini dari telinga Ren Woxing, meskipun hal ini jelas tidak mudah. Sebaliknya,
Ling Huchong sendiri menjabat sebagai ketua perguruan Henshan, maka begitu semua anggotanya ditawan orang, mana boleh ia tinggal diam tanpa menolong? Ren Yingying memang sudah bertekad hendak membela dan membantunya, meskipun harus rela melawan perintah ayah sendiri. Mengingat urusan sudah seperti ini, maka segala sesuatu harus diputuskan dengan tegas. Ling Huchong lantas mengulurkan tangan kirinya untuk menggenggam erat-erat tangan kanan Ren Yingying. Semula gadis itu hendak meronta. Tapi melihat keadaan begitu sepi tiada seorang pun yang tampak, maka ia pun diam saja membiarkan tangannya dipegang Ling Huchong. Yingying, aku paham perasaanmu, kata Ling Huchong. Urusan ini tentu akan membuat kalian, ayah dan anak berselisih paham. Sungguh aku merasa tidak enak hati. Jika ayah memikirkan diriku tentu takkan membuat susah perguruan Henshan, kata Ren Yingying sambil menggeleng perlahan. Menurut dugaanku, ayah tidak bermaksud buruk kepadamu. Seketika Ling Huchong dapat menangkap maksud ucapan tersebut. Ia pun berkata, benar juga. Sepertinya ayahmu sengaja menangkap murid-murid Henshan sebagai sandera agar aku bergabung dengan sekte Matahari dan Bulan. Tepat, ujar Ren Yingying. Sesungguhnya ayah sangat suka kepadamu. Apalagi kau adalah satu-satunya ahli waris ilmu sakti ayah. Aku sendiri juga sangat menghormati ayahmu. Apalagi beliau adalah ayah dari nenekku, sehingga terhitung kakek buyutku. Tapi aku sudah pasti tidak sudi masuk menjadi anggota sekte kalian, jawab Ling Huchong. Aku merasa muak dan ngeri bila mendengar sanjung puji para anggota terhadap ayahmu, semacam, semoga ketua panjang umur, hidup abadi, merajai dunia persilatan. Iya, aku tahu. Maka itu, aku pun tidak pernah membujukmu agar masuk menjadi anggota sekte kami, kata Ren Yingying. Bila kau masuk sekte, kelak kau pun akan diangkat menjadi ahli waris kedudukan ayah. Setelah resmi menjadi ketua, siang malam kau akan selalu mendengar sanjung puji para anggota yang membuatmu risih dan jijik. Namun, lama-lama kau akan terbiasa dan sifatmu pasti juga akan berubah tidak seperti ini lagi. Contohnya, sejak ayah pulang kembali ke tebing kayu hitam, pribadinya sudah berubah dengan cepat. Tapi kita juga tidak boleh membuat ayahmu marah, ujar Ling Huchong sambil menggenggam tangan Ren Yingying yang satu lagi. Ia lantas menyambung, Yingying, setelah kita bebaskan murid-murid perguruan Henshan, segera kita langsungkan upacara pernikahan saja. Tidak perlu kita terlalu banyak adat, misalnya memakai perantara mak comblang dan bertunangan segala. Kita berdua lantas meletakkan senjata dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Kita hidup mengasingkan diri tanpa mencampuri urusan luar. Yang kita pikirkan hanyalah bagaimana membuat banyak anak saja. Semula Ren Yingying mendengarkan semua ucapan Ling Huchong dengan termangu saja. Raut mukanya tampak bersemu merah, dan hati senang tak terlukiskan. Namun, begitu mendengar kalimat terakhir, seketika ia pun terkejut dan melotot. Sekuatnya ia meronta dan melepaskan kedua tangannya dari genggaman Ling Huchong. Hei, setelah menjadi suami istri bukankah harus punya anak? Ujar Ling Huchong dengan tertawa. Jika kau sembarangan bicara lagi, maka selama 3 hari aku tidak akan bicara denganmu, ancam Ren Yingying. Ling Huchong hafal watak gadis itu yang selalu menepati ucapannya. Maka, ia pun menjawab sambil menjulurkan lidah, baiklah, urusan yang lebih penting harus kita selesaikan dulu. Mari kita pergi ke puncak Jiansing lebih dulu untuk melihat keadaan. Dengan ilmu meringankan tubuh masing-masing keduanya dapat mencapai puncak utama Gunung Henshan tersebut dengan cepat. Setibanya di Biara Wuse ternyata tidak seorang pun terdapat di sana. Tempat tinggal para murid juga kosong melompong. Berbagai perabotan berserakan di sana-sini, pedang dan golok juga tercecer di mana-mana. Untungnya di tempat itu tidak terdapat noda darah sedikit pun, sepertinya tidak sampai ada jatuh korban. Mereka berdua kemudian pergi ke lembah Tongyuan. Di tempat itu juga tidak terdapat seorang pun. Hanya di atas meja masih tersisa bermacam-macam makanan dan arak. Seketika Ling Huchong ketagihan minum, namun sama sekali tidak berani minum sisa arak tersebut. Jelas ia teringat cerita Yusun tentang obat bius yang disebarkan para pengikut Yu Bukun. Perutku sudah lapar. Marilah kita turun gunung saja untuk mencari makan, ajaknya kemudian. Ren Yingying lantas merobek baju luar Ling Huchong dan memakaikannya sebagai pembungkus kepala kekasihnya itu. Ling Huchong tertawa dan berkata, memang harus begini. Jika tidak, bisa-bisa aku dituduh sebagai biksu yang menculik anak gadis orang.
Keduanya lantas turun gunung dan menemukan kedai makan pada saat lewat tengah hari. Setelah mengisi perut sampai kenyang, mereka lantas melanjutkan perjalanan dan menemukan jalur menuju tebing kayu hitam. Sambil menghela napas dalam-dalam, pasangan tersebut pun bergegas menyusuri jalan tersebut dengan cepat. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba dari balik gunung sayup-sayup terdengar suara orang membentak dan memaki. Sewaktu mereka berhenti dan mendengarkan dengan seksama, sepertinya itu adalah suara 6 dewa lembah Persik. Dengan cepat mereka pun melaju ke arah datangnya suara. Lambat laun suara-suara itu terdengar semakin jelas, dan memang benar suara 6 dewa lembah Persik. Keenam bayi ini sedang bertengkar dengan siapa? Kata Ren Yingying dengan suara tertahan. Setelah berbelok di suatu tanjakan, mereka lantas bersembunyi di balik pohon. Terdengar 6 dewa lembah Persik masih saja membentak-bentak sambil mengepung satu orang. Rupanya mereka sedang bertempur sengit. Orang yang sedang dikeroyok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, hanya terlihat sosok bayangannya menyelinap kian kemari di antara keenam lawannya itu. Ketika diperhatikan dengan seksama, ternyata orang itu adalah Ibu Yilin, yaitu si nenek penjaga kuil gantung. Sejenak kemudian, terdengar suara dewa akar Persik dan dewa buah Persik berteriak-teriak. Rupanya pipi mereka masing-masing telah terkena tamparan si nenek. Ling Huchong senang melihat hal ini. Ia pun berbisik kepada Ren Yingying, ini namanya hutang besar bayar kontan. Biar aku yang ganti mencukur gundul kepalanya. Segera ia pun bersiap-siap. Tangannya menggenggam gagang pedang, menunggu 6 dewa lembah Persik kewalahan dan ia pun melompat keluar untuk membantu. Sementara itu kembali terdengar suara tamparan berulang-ulang. 6 dewa lembah Persik berturut-turut terkena pukulan tangan si nenek. Keenam bersaudara itu sangat murka. Sungguh mereka bermaksud hendak memegang kaki dan tangan perempuan itu agar dapat merobek tubuhnya menjadi 4 potong. Akan tetapi, gerakan si nenek memang sangat cepat laksana bayangan setan. Beberapa kali 6 dewa lembah Persik nyaris berhasil memegang kaki atau tangannya, namun selalu luput terpaut 1-2 senti saja. Setelah itu kembali mereka terkena tamparan lagi. Sebaliknya, si nenek juga sadar bahwa keenam lawannya sangat kuat dan gesit pula. Ia sendiri khawatir kehabisan tenaga dan akhirnya bisa tertangkap oleh keenam bersaudara itu. Maka tidak lama kemudian, perempuan itu kembali membuka serangan. Berturut-turut ia menampar muka 4 orang lawannya, kemudian melompat ke belakang dan melesat hendak melarikan diri. Langkah si nenek ini benar-benar secepat kilat. Hanya dalam sekejap saja sudah puluhan meter jauhnya. Meskipun 6 dewa lembah Persik membentak-bentak dan sesumbar, tetap saja sukar untuk menyusulnya. Namun sialnya, si nenek justru berlari ke arah persembunyian Ling Huchong dan Ren Yingying. Segera saja Ling Huchong melompat keluar sambil melintangkan pedang dan membentak, mau lari kemana? Begitu sinar putih berkelebat, seketika ujung pedangnya mengacung ke leher perempuan itu. Karena serangan ini mengarah ke tempat yang mematikan, si nenek terkejut. Ia pun menoleh untuk menghindar. Namun, Ling Huchong lantas memiringkan pedangnya ke samping mengincar bahu kanan si nenek. Dalam keadaan tidak bisa berkelit lagi, terpaksa si nenek melompat mundur. Bersambung ke jilid 148. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.